Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kau meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dulu saya berpikir pekerjaan besar ini apa ya? Tetapi pada waktu saya gumuli dan saya renungkan Yohanes 14. Lanjutkan kedua. Teruskan aja PowerPoint-nya, teruskan satu lagi. Akhirnya saya mengerti bahwa ada sebuah pekerjaan besar buat kita orang percaya yang mengalami akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu dan setiap saudara dan saya mengalami akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Amin ya. Punya jaminan kan? Amin ya. Kalau dipanggil Tuhan ke surga, Pak saya belum yakin. Nanti kita akan berdoa supaya yakin. Karena kalau kita nggak yakin, kita akan ada di dalam hukuman kekal. Bukan di surga. Dan itu kekal juga. Ya kan. Pekerjaan besar menanti. Yang dimaksud dikatakan kayak gini. Jangan berhenti menikmati aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku garansi lah. Kalau you percaya sama aku garansi surga buat kamu. Tetapi ada tetangga kita. Ada keluarga besar kita. Ada kolega-kolega kita. Ada teman-teman kita yang belum percaya kepada aku. Ini waktunya kamu bisa beritakan tentang penebusanku buat setiap mereka. Itulah yang dimaksud dengan pekerjaan besar. Bapak, Ibu dan setiap saudara dan saya mengalami kepastian keselamatan. Apakah kita berhenti? Enggak. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yesus ada di muka bumi. Dia perkenalkan dirinya sebagai Mesias. Dia memulihkan banyak orang. Dia membawa orang-orang datang kepada Bapa. Hal yang sama juga. Itu yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Keluarga kita masih banyak yang belum percaya sama Tuhan. Masihkah kita berdoa buat setiap mereka? Buat yang masih kuliah, teman-teman kampus kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kos kita masih membutuhkan jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Dan itu hanya ada di dalam pribadi yang kita kenal, di dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan pernah berhenti. Kita kumpul dengan teman-teman kos, kita kumpul dengan tetangga-tetangga. Kita kumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan mereka belum menikmati jalan kebenaran dan kehidupan. Kita yang sudah menikmati. Ini waktunya kita lakukan pekerjaan besar bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ceritakan apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. Itulah pekerjaan besar. Pak, saya nggak pandai bicara. Sederhana sebenarnya. Mau saja. Maka Tuhan akan atur segala sesuatunya. Mungkin kita katakan, apa bisa ya? Alkitab, Yohanes 14 memberikan 2 janji yang menyertai. Kalau kita mau bersaksi tentang penebusan Kristus. Yang pertama adalah, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini kan ada hubungannya dengan apa yang kita mau saksikan. Tadi siang pada waktu saya sampaikan kepada yang muda-muda. Kalau kita membutuhkan sepeda. Untuk kita berangkat, untuk kita melakukan kunjungan dan untuk kita bersaksi. Dan di situ tidak ada alat transportasi yang lain kecuali sepeda. Kita bisa ngomong sama Bapak Surgawi, Bapak, aku mau layani jiwa-jiwa di sana. Aku butuh alat transportasi sepeda.
Bapak akan lakukan. Kenapa? Detik di mana Bapak lakukan dan akhirnya kita layani jiwa-jiwa, maka Bapak dipermuliakan. Amin. 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 Tuhan sertai kita. Ya kan? Apa yang kita minta di dalam nama. Ini bukan minta untuk keinginan kita. Ini kita tidak sedang minta untuk nafsu kita, bukan. Ini kita minta supaya kita bisa punya kesempatan bersaksi. Untuk mengefektifkan kesaksian demi kesaksian kita. Amin. Hari itu Rasul Paulus serahkan bisnisnya ke Aquila dan Priscilla. Dia pembuat tenda. Dia katakan, peganglah ini bisnis. Tenda yang dimaksud bukan tenda yang seperti buat kemah buat kita. Tenda itu buat sembahyang orang Yahudi. Dan Paulus mengerjakan itu. Tetapi detik di mana dia mesti melakukan pekerjaan misi, menceritakan penebusan Kristus, menginjil, dia katakan pegang Aquila dan Priscilla. Biar aku fokus untuk memberitakan penebusan Kristus. Karena aku adalah orang yang berhutang. Bapak, Ibu, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang. Minimal ada satu orang yang mendoakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan setiap saudara duduk di tempat ini karena ada orang yang berdoa buat Bapak Ibu. Amin. Ada orang yang mengerang, berseru di hadapan Tuhan, yang melakukan kunjungan dan mendoakan. Amin. Dan singkat cerita itu diserahkan kepada Aquila dan Priscilla. Dan terus dia beritakan Injil. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Tuhan sertai Rasul Paulus. Janji yang kedua saat kita bersaksi tentang penebusan Kristus. Tentang Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan adalah. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oh, itu kan luar biasa. Parakletos diberikan. Roh Tuhan diberikan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan. Dan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kau akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan satu-satunya kitab yang tidak ada penutupnya adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan Tuhan merindukan Bapak, Ibu, dan setiap saudara dan saya melanjutkan pekerjaan misi itu. Ngapain Bapa Surgawi memberikan rohnya? Karena rohnya keluar dari Bapa untuk menyelesaikan kehendak Allah. Kenapa? Kalau nggak ada alasan yang penting. Dia berikan rohnya karena ada mandat yang luar biasa. Dia curahkan rohnya karena ada panggilan yang luar biasa. Dia curahkan rohnya karena ada panggilan penuaian jiwa-jiwa. Urusan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Urusan kita kenal bahwa Yesus adalah aku. Ujungnya adalah supaya kita bisa bersaksi untuk jiwa-jiwa. Kekristenan tidak pernah didesain untuk kita egois, egosentris. No. Tapi kekristenan didesain untuk kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Yang percaya katakan amin. Ada pekerjaan Bapa yang luar biasa. Ada pekerjaan Bapa yang luar biasa. Ayo bersaksi. Saksikan Yesus. Ya kan? Ceritakan tentang Yesus. Semakin saya kesini, semakin saya melihat, semakin saya jatuh cinta dengan Yesus. Karena saya jatuh cinta, saya tidak akan pernah berhenti untuk cerita bahwa Dia gembala yang baik. Bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dunia punya jalan banyak, terserah. Tapi saya punya jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Tuhan. Karena itu mari
Bersaksi tentang penebusan Kristus adalah pekerjaan besar. Genapkan pekerjaan besar di dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau kita ada di dalam komunitas sel, ajak teman-teman masuk di dalam komunitas sel. Ya kan? Datang ke komunitas sel. Undang orang-orang lain. Kenapa? Karena kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena kita menikmati bahwa Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini waktunya kita bawa jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk mereka kenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Berapa banyak yang rindu menjadi partnernya Tuhan? Berapa banyak? Ya kan, di sini ada Pak dosen, tiap hari akan ketemu dengan mahasiswa. Kesempatan buat kita bisa menyaksikan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buat kita yang hidup di kampus, layani jiwa-jiwa di kampus. Ujungnya itu. Amin. Mari saya ajak bangkit berdiri semuanya. Taruh Alkitab kita.